Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya bagi penonton yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya, agar mengetahui update video saya yang terbaru. Dan tentunya itu juga sebagai pendorong semangat saya untuk terus membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara. Nah, dalam video kali ini kita akan merestorasi bagian keris ya, yang mana pada part 1 sebelumnya itu sudah bagian hulu, dan ini part 2 yang mana ini untuk pakaiannya dari keris alang langkat saya ya. Ini kita lihat untuk bagian sampirnya juga sudah ada keretakan. Nanti ini kita betuli, kita perbaiki. Nah, untuk sampirnya ini dari kayu kemuning ya. Kemudian untuk bagian daripada serunanya ini juga parah ya, terbelah dua. Yang mana ini untuk sebelumnya ini diikat dengan kain, dan ini kan patah. Bagian daripada dalam serunanya ini yang dimasukkan ke dalam sampir itu patah. Ternyata ini di dalamnya kemarin dikasih kayu ganjalan ya, kemudian diikat dengan kain. Jadi ya cukup parah lah, cukup teruk untuk kerusakannya. Dan dalam video ini kita akan berusaha untuk merestorasinya. Selanjutnya ini kita akan cuci terlebih dahulu ya untuk bagian sampirnya, agar menghilangkan daripada bagian abu, bagian yang terkena abu. Baik, selanjutnya kita cuci terlebih dahulu. Ya, selanjutnya ini kita cuci. Untuk bagian sampirnya, menghilangkan debu-debu. Nah, berikutnya setelah dicuci itu kita poles dengan kertas pasir ya. Poles dengan kertas pasir. Kemudian untuk bagian yang retak tadi kita poles. Kemudian kan untuk serbuknya itu akan menutupi celah daripada keretakan, itu dibantu dengan lem. Kemudian dipoles lagi, mana yang kurang tertutupi dilem, dipoles lagi, kemudian dilem. Hasilnya seperti ini, sudah rapat ya, begitu. Kemudian ini juga sudah dipoles, ini keseluruhannya nanti kita poles. Tetapi kalau untuk bagian yang di bawah sini itu jangan dulu ya, bagian bawah ujung sampir yang di bawah ini jangan dulu, karena nanti ketika disambung dengan serunai kerisnya, batang serunanya itu nanti akan ada lem, dan itu nanti mungkin sisa daripada lemnya itu akan meluber. Jadi sekalian ketika disatukan dengan serunai baru dipoles. Kalau untuk saat ini jangan dulu ya, karena ini kan tipis. Nanti kalau kita poles semua, kemudian ketika disatukan lagi dengan serunai, itu dipoles lagi akan menipis. Jadi sekalian saja nanti, begitu. Nah, ini lanjut saja kita poles terus sampai selesai. Ini hasilnya untuk sampirnya setelah dipoles dengan amplas 400 ya. Jadi tidak menggunakan 240, langsung saja ke 400. Jadi untuk yang bagian bawah seperti yang saya informasikan tadi, ini tidak dipoles terlebih dahulu. Nanti ketika serunainya itu disatukan nanti baru akan dipoles. Karena kalau dipoles terlebih dahulu kan ini tipis, nanti takutnya makin tipis. Begitu. Nah, ini langsung saja kita poles terus sampai selesai. Ini hasilnya untuk sampirnya setelah dipoles dengan amplas 400 ya. Jadi tidak menggunakan 240, langsung saja ke 400. Jadi untuk yang bagian bawah seperti yang saya informasikan tadi, ini tidak dipoles terlebih dahulu. Nanti ketika serunainya itu disatukan nanti baru akan dipoles. Karena kalau dipoles terlebih dahulu kan ini tipis, nanti takutnya makin tipis.
Jadi ini kayunya bekas apa ya, bekas pakaian badik yang sudah tidak layak. Ini saya manfaatkan untuk membuat apa ya, tambahan di sini untuk dilem, untuk direkatkan di gandar. Karena gandarnya ini kan apa ya, bukan gandar, mohon maaf, serunai, batang serunai daripada pakaian keris ini apa ya, menjadi patah. Jadi ini kita manfaatkan nanti dilem, dan ini kita perlu membuat cekungan ya, agar nanti bilahnya bisa masuk bilah kerisnya. Jadi manfaatkan barang yang ada. Ya sebenarnya gandar juga namanya ya, kalau di Jawa gandar, kalau di keris Melayu namanya serunai untuk batang, untuk sarung keris ini. Kalau di Jawa namanya gandar, kalau di Melayu namanya serunai. Baik, mari kita buat cekungan yang terlebih dahulu. Ya, untuk sisi dalam daripada serunanya ini juga kita beri celah ya, dipoles sedikit, agar nanti bisa membantu untuk daripada kayu sambungannya ini ya, agar nanti bisa masuk, supaya tidak tebal kali, supaya bilahnya bisa mudah masuk nanti. Jadi diberi ruang sedikit, dipoles sedikit, kemudian nanti ini ditempel begitu. Ini sudah kita bagi dua, kemudian ini juga bagian daripada serunai ini sudah kita bagi celah ya, sudah kita poles bagian dalam agar memudahkan untuk melengketkannya, agar bilahnya bisa masuk ya, begitu. Kemudian selanjutnya ini kita lem, kita kasih lem. Nah, kemudian bagian yang ini langsung kita rekatkan. Nah, sudah rekat, nanti tinggal penyesuaiannya saja ya, mana yang perlu dipoles lagi dipoles, mana yang perlu bagian yang dikecilkan lagi begitu, agar nanti bisa masuk ke bagian daripada sampir kerisnya begitu ya. Nah, ini kita tunggu kering terlebih dahulu. Ya, jadi ini untuk keduanya sudah dipasang ya, dan hasilnya seperti ini. Tadi sudah dibantu ya untuk dites, dicoba, dimasukkan sampir, kemudian dimasukkan bilahnya, kemudian ini sudah pas begitu. Tadi awalnya ini ketebalan ya, jadi dibantu dipoles lagi dengan mini grinder untuk mendapatkan ketebalan yang pas ya. Jadi kalau tebal kali memang bilahnya tidak bisa masuk, tetapi ini tadi sudah pas, sudah ditipiskan begitu. Jadi ini sudah sesuai ya untuk masuk di sampir dan bilahnya. Selanjutnya setelah kita membuat kayu tambahan di sini ya untuk batang serunai, kita lanjut membuat ekor cicak. Ekor cicak ini udah rusak, jadi caranya nanti untuk membuat polanya ini pakai kawat, kemudian kita ukur, kita sesuaikan, nanti dipotong. Setelah dipotong di cap di sini ya,
untuk kayu tambahan ekor lipasnya. Setelah dirasa pas kawatnya dipotong, kemudian dicap di sini, baru nanti mengikuti polanya. Ya, ini kedua sisi daripada serunanya sudah diberi ekor cicak. Maaf, bukan ekor cicak tetapi ekor lipas. Untuk varian pakaian keris Melayu yang seperti ini namanya ekor lipas aksesorisnya, begitu. Sudah kita beri kedua sisinya ya. Kemudian ini sudah kita kasih kayu juga. Selanjutnya yaitu kita meratakan bagian daripada ekor lipas ini. Setelah sampir dan serunanya kita satukan, kita lem. Tentunya kan ada sisa-sisa lem yang meluber ya, yang tumpah antara sisi kanan dan kiri ini, antara sisi sampir dan serunai, itu harus kita bersihkan pakai kikir terlebih dahulu supaya dia merata.
Kemudian poles dengan kertas pasir atau amplas ini saya yang langsung 400. Dan kemudian ini akan saya poles seluruhnya ya, karena kan ini ada sisa warna yang lalu, yang lama. Ini akan saya kupas dengan amplas 400. Kemudian untuk sampir ini, setelah bagian serunai sudah dipoles 400, selanjutnya dengan kertas atau amplas yang kertas pasir atau amplas yang 1000, kemudian saya poles keseluruhannya agar lebih rata, lebih mulus. Baru selanjutnya masuk kepada pewarnaan, begitu. Ya, untuk pakaian kerisnya sudah selesai di repair dan ini sudah saya poles dengan kertas pasir 400, kemudian diperhalus lagi dengan 1000, dan ini hasilnya ya. Begitu juga untuk yang part sebelumnya, ini untuk hulu jawa demamnya. Dan seperti yang saya informasikan bahwasannya untuk selanjutnya kan proses pewarnaan, tetapi pewarnaan yang di sini saya gunakan itu bukan pewarna kimia ya, seperti pernis ataupun yang lain, tetapi dari bahan alami. Mohon maaf untuk bahannya sendiri ini tidak bisa saya informasikan ya, karena ini pun saya diberitahu oleh orang lain yang mana beliau mengatakan jangan dibuka di publik. Intinya ini bahan alami, begitu. Jadi untuk caranya ini dipoles di pakaian, di hulu kerisnya, ataupun di pakaiannya, kemudian dikeringkan, kemudian dipoles lagi, dikeringkan lagi hingga beberapa lapis, kemudian dicuci, baru diberi minyak. Nah, seperti ini untuk pemolesannya, karena ini dia bahan alami ya, bahannya alami. Jadi ini lapisan pertama dikeringkan, kemudian sudah agak kering dilapisi lagi, baru sudah agak kering dilapisi lagi, tergantung berapa lapis kita ingin mewarnakannya. Untuk karakter warnanya ini dia tidak melapisi ya, tetapi dia menyerap pada hulunya ataupun pakaiannya. Jadi dia tidak terlapis, melainkan menyerap. Untuk hasilnya nanti sama-sama kita lihat ya. Ya, ini kita angin-anginkan ya. Kalau dirasa nanti sudah agak kering, dipoles lagi sampai beberapa lapisan, baru setelah itu dicuci dan proses peminyakan. Nanti untuk video detailnya akan saya lampirkan juga ya. Ya, jadi ini hasil dari pewarnaan yang saya lakukan tadi ya, dengan pewarna alami, yang mana mohon maaf untuk resepnya sendiri itu tidak bisa saya informasikan, karena itu merupakan amanah dari yang memberikan ilmunya atau tipsnya. Beliau mengatakan setelah mengajarkan kepada saya untuk bahan-bahan dan caranya, beliau mengatakan mohon jangan dipublikasikan.
dan itu saya menghargai beliau ya, pesan dari beliau, jadi saya harus amanah begitu. Nah, jadi untuk pewarnaannya itu dengan pewarna alami, kena keringat ya. Jadi pewarnaannya itu tadi saya beri pewarnaan dengan warna alami yang saya informasikan sebelumnya. Jadi caranya saya poles, kemudian saya angin-anginkan. Setelah agak mengering itu saya poles lagi, saya lapisi lagi dengan lapisan kedua. Setelah agak mengering baru saya poles lagi. Jadi tadi 4 lapisan polesan ya. Mohon maaf 3. Jadi memang nampak sekali untuk perbedaan daripada warnanya. Jadi setelah saya haluskan dengan amplas yang 1000, itu kan warnanya lebih terang begitu ya, karena barusan saja dipoles. Kemudian setelah saya beri pewarnaan dengan 3 lapis pewarnaan, itu saya cuci, saya siram agar pewarnanya tadi luntur, kemudian dikeringkan, dan ini ke dalam keadaan sudah kering. Jadi untuk karakter daripada pewarnaannya sendiri atau warnanya itu dia tidak melapisi daripada pakaian kerisnya ya, tetapi dia lebih menyerap karena bahan yang digunakan bahan alami. Jadi karakternya itu warnanya lebih menyerap ke kayu begitu, bukan melapisi seperti pernis begitu. Jadi ini warnanya sudah menjadi gelap ya, sudah ada perbedaan. Dan ini untuk karakternya dia lebih menyatu, lebih sebadi kalau kata orang Melayu ya. Sebadi itu menyatu karakternya, dan lebih terkesan klasik. Ya kalau ini asap daripada gaharu ya, di video ada asap, ini saya lagi bakar gaharu. Nah jadi ini kesannya lebih klasik dan warnanya lebih sebadi, karena sifatnya dia menyerap dari warna, bukan melapisi. Pewarnaannya itu warnanya tidak melapisi daripada pakaiannya, tetapi lebih menyerap begitu. Nah seperti pada bagian ekor lipas ini ya, tadi setelah dipoles itu kan warnanya sangat putih bersih ya. Jadi setelah diberi pewarnaan alami tadi itu warnanya lebih kepada gelap ya, kuning gading begitu. Dan bagian daripada barik-barik ini dia lebih gelap jadinya begitu, lebih klasik lah. Kalau dari bagian hulu ini seperti ini ya, juga lebih gelap ya daripada sebelumnya. Jadi seperti itu, warnanya lebih klasik dan sebadi, lebih menyatu. Nah, selanjutnya setelah proses pewarnaan secara alami tadi, untuk lebih mengilaukan atau mengilapkan daripada pakaiannya ini, itu kita poles dengan minyak. Dan ini saya menggunakan minyak kelapa. Sebenarnya ini minyak keris saya. Mau digunakan minyak kemiri, kalau ada minyak kemiri gunakan. Kalau ada minyak zaitun boleh juga. Yang ada stoknya ini saya ada minyak kelapa, jadi ini saya poles dengan minyak kelapa terlebih dahulu. Ini saya olesi, ini saya taruh di tisu tadi ya. Nah saya taruh di tisu, kemudian diratakan. Jangan banyak ya, sedikit saja, secukupnya saja. Kemudian bagian sini sebaliknya. Nah kemudian dia jangan sampai kebanyakan ya, jelek kesannya, dia harus diratakan. Nah setelah minyaknya kita ratakan, itu harus dipoles lagi dengan kain. Ini bekas celana jeans yang saya potong, kemudian bisa digunakan sebagai media pengilapnya ya. Kain jeans yang tidak dipakai ini sangat bagus karakternya.
Jadi setelah dikasih minyak diratakan, kemudian dibantu dengan dilap dengan diratakan dengan kain jeans begitu. Begitu juga untuk bagian hulunya seperti itu ya, agar lebih menawan. Ya, alhamdulillah ini untuk pakaian kerisnya sudah selesai ya. Sudah selesai di repair, sudah dikasih pewarnaan, dan tadi dibantu dipoles dengan bantuan minyak kelapa ya. Jadi karakter warnanya dia tidak seperti pernisnya yang menutupi permukaan daripada pakaian keris, tetapi dia lebih menyatu begitu, lebih klasik, lebih sebadi, dan ditambah dibantu dengan polesan minyak kelapa tadi ya, jadi lebih mengkilap. Kesan klasiknya masih tetap terjaga ya, kesan tuanya, dan ini bariknya lebih hidup ya, seperti cat eye atau mata kucing. Sangat cantik sekali. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat bagi penonton, dan sekali lagi bagi yang belum subscribe mohon di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya sebagai pemantik semangat saya untuk terus berkreasi membuat konten-konten pusaka Nusantara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.